Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu waris bersama Ustadz Abu Muhannad BSH MPD Hafizahullah setiap hari Selasa hanya di Al-Ma'tuk TV. Al-Ma'tuk TV bersama menuju kemurnian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu waris ini. Terakhir pembahasan kita sudah kita bahas tentang rukun-rukun pembagian warisan, kemudian syarat-syarat pembagian warisan, serta sebab-sebab mendapatkan warisan. Sedikit kita mengulas bahwasanya rukun-rukun pembagian warisan itu ada 3. Yang pertama ada al-muwaris, yaitu orang yang mewariskan, dan yang kedua ada al-waris, yaitu ahli waris, dan yang ketiga ada at-tarikah, yaitu harta warisan. Sedangkan syarat-syarat pembagian warisan ada 3 juga, yaitu yang pertama dipastikan hidupnya al-waris, yaitu ahli waris, setelah meninggalnya al-muwaris. Dan yang kedua dipastikan meninggalnya al-muwaris, yaitu orang yang meninggal. Harus dipastikan bahwasanya dia sudah benar-benar meninggal. Dan yang ketiga, mengetahui tata cara pembagian warisan. Sedangkan sebab-sebab mendapatkan warisan ada 3 juga, yaitu ada nikah, ada al-wala, dan juga ada nasab. Ya, ini sebab-sebab mendapatkan warisan. Dan nasab terbagi 3, yaitu ada yang namanya al-usul. Usul ini terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan terus ke atas. Sedangkan yang keduanya dari nasab ini ada yang namanya al-furu'. Furu' ini ada yang namanya anak-anak, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, dan juga cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah dari silsilah laki-laki. Dan yang terakhir dari nasab ini ada yang namanya al-hawashi. Hawashi ini di dalamnya ada saudara-saudara dan juga paman-paman dari bapak. Ya. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hari ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu penghalang-penghalang warisan. Jadi ada beberapa perkara yang mana harusnya seseorang mendapatkan warisan, tetapi di sana ada beberapa sifat atau ada beberapa perilaku yang membuat seseorang tidak berhak mendapatkan warisan, sehingga terhalanglah orang tersebut dari mendapatkan warisan. Yang pertama ada yang namanya ar-riqu atau perbudakan. Jadi perbudakan ini kalau ada seseorang dia jadi budak, mungkin pada zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Tapi kalau ada seseorang ya ahli warisnya dia menjadi budak misalkan, maka sudah tidak bisa mendapatkan lagi warisan si budak tersebut. Kenapa? Karena kalau seseorang sekarang jadi budak, mendapatkan warisan, maka hartanya tidak mungkin akan jatuh kepada si budak itu, tetapi akan diambil oleh siapa? Oleh sayyidnya, oleh tuannya. Maka dari sini ya orang tersebut, si budak tersebut tidak mendapatkan warisan. Ya, karena dia sudah menjadi budak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a abdan." Siapa yang menjual seorang hamba, seorang budak, walahu malun, dan si budak itu memiliki harta, famaluhu lil bai', maka hartanya milik si penjual itu, yaitu milik tuannya. Illa an yashtarital mubta', kecuali si pembeli dia meminta syarat. Ya, kata si pembeli misalkan, saya beli budak ini
Kalau si budak ini ternyata punya harta, maka hartanya untuk saya. Maka kalau ada akad seperti itu, hartanya milik si pembeli. Tapi kalau tidak ada akad seperti itu, ternyata si budak tersebut memiliki harta, maka hartanya bagi si penjual, yaitu si tuan yang pertama tadi, ya. Jadi ini penghalang seseorang mendapatkan warisan kalau jadi budak, adanya perbudakan. Yang pertama, walaupun mungkin zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan, ya. Yang kedua, ini mungkin sangat banyak sekali pada zaman sekarang, subhanallah, ya. Yaitu apa? Membunuh atau al-qatil, pembunuh, ya. Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Contohnya misalkan waliyadzubillah ada seorang anak membunuh ayahnya karena si anak tersebut ingin harta dan ayahnya tidak kunjung meninggal, misalkan dibunuhlah, subhanallah, waliyadzubillah, dibunuhlah si ayah tersebut oleh anaknya. Hukum asal anak tersebut mendapat warisan, hukum asal. Tapi karena anak tersebut membunuh ayahnya, sehingga terhalanglah si anak tersebut dari warisannya, tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga misalkan seorang cucu laki-laki misalkan membunuh kakeknya atau neneknya karena neneknya atau kakeknya memiliki harta yang banyak dan si cucu ini ingin segera mendapatkan warisan. Maka dengan si cucu ini membunuh kakek tersebut atau nenek tersebut, maka terhalanglah si cucu tersebut dari mendapatkan warisan. Karena apa? Karena membunuhnya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yarisul qatilu syai'an. Pembunuh itu tidaklah mendapatkan warisan sedikit pun. Nah, jadi terhalanglah di sini. Jadi kalau ada seseorang ahli waris membunuh mewarisnya, ya, maka si ahli waris tersebut terhalang dari warisannya, diharamkan, mahrum, diharamkan dari warisannya. Ini yang kedua. Yang ketiga dari penghalang-penghalang warisan itu yaitu ikhtilafuddin, beda agama. Dan ini mungkin banyak zaman sekarang. Zaman sekarang banyak orang yang nikah beda agama. Mungkin suaminya Islam, istrinya Kristen. Atau sebaliknya istrinya muslimah, suaminya non-muslim. Atau mungkin ada dalam satu keluarga ibu bapaknya muslim, anak-anaknya non-muslim. Atau sebaliknya, anak-anaknya muslim, ibu bapaknya non-muslim. Banyak zaman sekarang ini. Nah, kalau beda agama ini, maka tidak akan saling mewarisi. Seorang anak, misalkan dia muslim, ayahnya non-muslim, maka si anak tersebut tidak bisa ngambil warisan dari ayahnya. Beda agama. Atau sebaliknya, anak yang meninggal punya harta banyak, ayahnya yang non-muslim tidak bisa ngambil harta dari anaknya yang muslim tersebut. Ya. Begitu juga suami istri. Suaminya muslim, istrinya kaya raya, masya Allah, meninggal, ya, non-muslim, istrinya kaya raya. Suaminya Islam, muslim, ya, maka tidak berhak suami tersebut mengambil warisan dari istrinya. Karena kenapa? Beda agama. Ya, atau juga sebaliknya, ya, seorang istri tidak berhak warisan suaminya kalau itu beda agama. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim. Tidak boleh orang muslim itu mewarisi orang kafir. Begitu sebaliknya, tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim. Jadi kalau ada satu keluarga suami istri beda agama, meninggal salah satunya, maka tidak berhak untuk mengambil warisannya. Tidak saling mewarisi satu sama lainnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dalam riwayat yang lain, tidak boleh saling mewarisi, ya, satu agama dengan agama yang lainnya. Islam dengan agama non-muslim, Yahudi misalkan, Nasrani misalkan, atau yang lain apapun, Buddha dan lain sebagainya, non-muslim, berarti itu sudah beda agama. Ya, maka tidak saling mewarisi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah 3 penghalang-penghalang warisan. Ya, jadi yang pertama adanya perbudakan, yang kedua membunuh, ya, dan yang ketiga beda agama. Jadi kalau ada salah satu dari orang ahli waris, ya, 3 perkara ini salah satunya ada pada ahli waris tersebut,
maka tidak berhak mendapatkan warisan. Karena itu adalah salah satu penghalang dari seseorang mendapatkan warisan. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita langsung masuk ke ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Kalau kita bertanya, Ustaz, apa saja atau siapa saja ahli waris kita, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan? Ya, kita sebutkan secara global dulu, mungkin nanti akan kita bahas secara detailnya insyaallah biidznillah. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahli waris dari kalangan laki-laki itu yang pertama dan yang paling utama adalah anak laki-laki. Ini ya, ahli waris kita ya, dari kalangan laki-laki yang paling pertama dan paling utama adalah anak laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian turunannya, yaitu ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini perlu diperhatikan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris, yaitu bukan ahli waris ya. Jadi ahli waris itu cucu laki-laki dari anak laki-laki ya. Jadi ahli waris laki-laki itu cucu laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki ya. Contoh misalkan ya, di sini ada seorang suami istri, misalkan ada namanya Dana dan Dini misalkan. Ini suami istri, Dana dan Dini. Punya anak ya, namanya Doni dan Dina misalkan. Ya. Dari Doni ini punya anak namanya misalkan siapa? Umar misalkan. Dan juga Amir misalkan. Sedangkan Dina punya anak namanya Usman dan misalkan Ali. Maka kalau andai kata Dana di sini meninggal, ya, Dana meninggal, ya, tuwfiya, meninggal. Maka ahli warisnya yang pertama pasti ini anaknya. Kalau laki-laki, kita melihat dari laki-laki dulu ya, para kaum muslimin, kita lihat dari jalur laki-laki. Walaupun Dina juga ahli waris, cuman nanti ini akan pembahasannya di apa? Di ahli waris perempuan. Sekarang kita membahas ahli waris dari kalangan laki-laki. Maka kalau kita lihat dari tabel ini, yang berhak mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki itu yang pertama pasti anak, ya, Doni di sini. Dan yang kedua adalah cucunya. Cucu Dana siapa di sini? Ada 4 sebenarnya cucu Dana di sini. Semuanya laki-laki. Cucu Dana ini, tapi yang berhak hanya 2, yaitu dari keturunan Doni saja, yaitu Amir dan Umar. Sedangkan Utsman dan Ali ini bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris dari siapa? Dari Dana tersebut. Walaupun statusnya sama-sama cucu, tapi Umar dan Amir ini cucu dari anak laki-laki. Sedangkan Utsman dan Ali ini adalah cucu dari anak perempuan. Sehingga ini bukan ahli waris, tapi ini ahli waris itu adalah Umar dan Amir. Ini yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu Doni tadi. Sedangkan kalau untuk Dina, ya, anak-anaknya Dina atau cucu Dana dari Dina itu bukan ahli warisnya. Bukan ahli warisnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ahli waris dari kalangan laki-laki itu adalah ayah. Itu kalau di sini kita misalkan ya, ada Dana. Kalau misalkan Doni meninggal, maka Dana ini adalah salah satu ahli warisnya, itu ayah. Ayah dari Doni itu, ya. Dan yang keempat ada kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Ini adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Dana punya ayah, ya, misalkan namanya Dono. Maka Dono ini adalah ahli warisnya. Ini ahli waris dari siapa? Dari Doni kalau Doni meninggal, kakek. Ya, kakek dari ayah. Sedangkan Dini punya ayah, misalkan namanya Dunu misalkan. Dunu ini bukan ahli waris, walaupun statusnya sama-sama kakek. Walaupun statusnya sama-sama kakek, tapi yang berhak mendapatkan warisan adalah kakek dari ayah, yaitu Dono ini. Sedangkan Dunu itu bukan ahli waris. Ahli waris dari siapa? Dari Doni yang meninggal tadi. Jadi kakek itu hanya kakek dari ayah saja, yaitu bapaknya ayah.
Sedangkan kakek dari ibu atau bapaknya ibu itu bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima ada saudara kandung. Ya, saudara kandung itu adalah ahli waris. Saudara kandung, ya. Saudara kandung misalkan kita masih ini, kita hapus dulu. Misalkan ada tadi masih Dana, ya, masih Dana dengan Dini. Ya, Dini tadi punya anak Doni, ya. Nah, kalau Doni punya saudara laki-laki, yaitu misalkan namanya Danu. Nah, Danu ini kalau Doni meninggal, maka ini ahli warisnya. Salah satu ahli waris dari Doni itu adalah Danu, saudara kandungnya. Ya, Danu ini saudara kandung dari Doni. Ya, maka Danu termasuk salah satu ahli waris dari Doni. Ya. Ini yang kelima, saudara kandung. Yang keenam, ahli waris dari kalangan laki-laki ada yang namanya saudara seayah. Bagaimana saudara seayah? Saudara seayah misalkan Dana memiliki istri yang lain. Ya, misalkan namanya siapa? Dona misalkan. Dona ini istri kedua dari Dana. Ya. Memiliki anak yang bernama Dani. Maka Dani ini adalah saudara seayah dengan Doni. Jadi kalau Doni meninggal, maka Danu saudara kandung ahli warisnya Doni. Dan Dani juga sama saudara seayah. Ahli warisnya Doni juga. Ya, ahli warisnya Doni juga, ya. Ini yang keenam, saudara seayah. Dan juga ada saudara seibu. Ada saudara seibu. Misalkan ditakdirkan misalkan Dana meninggal, Dini menikah lagi dengan namanya misalkan Ali. Nah, Ali ini suami baru bagi Dini. Punya anak misalkan ya namanya Ubay. Nah, Ubay ini adalah saudara seibu bagi Doni. Ya, saudara seibu bagi Doni. Jadi kalau Doni meninggal, maka ahli warisnya ada Danu, saudara kandung, ada Dani, saudara seayah, dan ada Ubay, saudara seibu. Ya, ada Ubay, saudara seibu. Ya, karena Dini itu adalah ibunya Ubay dan juga ibunya Doni. Hanya berbeda apa? Ayahnya. Kalau Doni ayahnya Dana, tapi kalau Ubay ayahnya adalah Ali. Ya, ini berarti yang ke-6 atau yang ke-7. Yang ke-7 adalah saudara seibu. Yang kedua adalah saudara seibu. Yang ke-8 anak laki-laki saudara kandung. Ya, berarti di sini Danu. Kalau Danu punya anak, ya, namanya misalkan Budi. Maka Budi ini kalau Doni meninggal adalah ahli warisnya. Berarti keponakan. Ya, keponakan Doni. Ya, keponakan Doni dari mana? Dari saudara kandungnya. Itu yang ke-8. Dan juga anak laki-laki dari saudara seayah, Dani sekarang. Dani kalau punya anak, ya misalkan namanya Asep. Maka Asep ini juga sama ahli waris dari Doni. Sama, yaitu adalah keponakan. Ya, keponakan Doni dari mana? Dari saudara seayah. Ya, dari saudara seayah. Ya. Kemudian nomor 10 ada yang namanya paman, paman kandung. Siapa paman kandung? Paman kandung itu adalah saudaranya Dana. Di sini paman di sini adalah paman dari ayah ya, bukan paman dari ibu. Dalam bahasa Arab, paman dari ayah itu namanya ammun. Sedangkan paman dari ibu itu namanya khalun. Ya, khalun. Dan paman di sini dalam bahasa Arab mencakup paman atau mamang atau juga uwa. Ini mencakup. Ya, mencakup paman itu adalah mamang dan juga uwa. Karena kalau dalam bahasa Sunda itu dibedakan. Paman itu biasanya lebih kecil, lebih muda dari ayah. Kalau lebih tua dari ayah itu namanya uwa. Ya. Sama ibu pun sama. Kalau dalam bahasa Sunda itu bahwasanya mamang itu adalah orang yang lebih muda usianya dari ibu. Dan juga uwa itu adalah orang yang lebih tua usianya dari ibu. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan, ya, ada istilahnya ammun itu dari ayah dan khalun itu dari ibu. Cuman untuk uwa dan mamangnya itu tidak dibedakan. Sama saja, mau uwa mau mamang, kalau dari ayah namanya ammun.
Dan kalau dari ibu itu namanya khalun, baik wa ataupun mamang, ya. Maka yang nomor 10 itu adalah paman kandung. Kita gambarkan lagi, ya. Gambarkan lagi, misalkan di sini kita ambil Dana lagi. Dana dengan Dini tadi, ya. Dana dengan Dini punya anaknya tadi Doni. Kemudian tadi ada di sini namanya Danu. Doni punya anak, misalkan nama anaknya adalah Naufal. Ya. Kalau Naufal meninggal, ini sekarang Naufal meninggal, maka ahli warisnya adalah ini. Ya, pembahasan kita yang nomor 10 itu adalah paman. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya paman, paman kandung. Paman kandung siapa? Yaitu paman kandung dengan Doni dengan Dana. Ya, Doni dengan Dana itu saudara kandung. Jadi kalau Naufal manggil ke Danu adalah paman. Paman kandung berarti. Dan tadi, ya, karena Dana punya istri dua itu Dona, ya. Tadi dari Dona itu ada namanya Dani. Maka Dani ini, ya, nomor 11 berarti. Dani ini adalah paman seayah. Amun li'ab namanya dalam bahasa Arab. Amun li'ab. Paman seayah. Ini paman seayah. Jadi kalau Naufal meninggal, salah satu ahli warisnya ada paman kandung, amun syakik, ada paman sebapa, itu amun li'ab. Amun li'ab. Ya, amun li'ab. Ini yang nomor berapa? Paman seayah nomor 11, ya, dan paman kandung tadi nomor 10, ya. Masih ada 15. Masih ada berapa? 5 lagi. Semuanya total ada 15. Yang ke-12 yaitu anak paman kandung. Anak paman kandung. Danu, ya, kalau punya anak tadi, ya, namanya adalah Budi. Berarti kalau Naufal meninggal adalah sepupunya. Ya, berarti sepupu Naufal ini yaitu Budi ini adalah ahli warisnya. Termasuk ahli waris dari Naufal ini, Budi. Dan juga yang ke nomor 13, anak paman seayah tadi Dani. Dani punya anak, misalkan namanya Asep tadi kan. Maka Asep ini adalah sepupu, ya, sepupu bagi Naufal. Termasuk ahli waris. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ibnu am li'ab kalau ini ibnu am syakik. Ibnu am syakik, anak laki-laki dari paman kandung. Kalau ini anak laki-laki dari paman seayah, ya, dari paman seayah. Dan yang berikutnya ada suami nomor 14. Ya, suami itu adalah salah satu ahli waris dari kalangan laki-laki. Dan yang terakhir ada mu'tiq. Mu'tiq itu adalah orang laki-laki atau seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Dan zaman sekarang sudah sangat nggak ada, mungkin sudah tidak mungkin kayaknya ada perbudakan zaman sekarang. Ya, tapi mu'tiq tetap, ya, kita masukkan ke dalam ahli waris kalangan laki-laki. Jadi mu'tiq itu adalah laki-laki, seorang laki-laki yang memiliki budak, kemudian si budaknya dibebaskan. Nah, ketika sudah dibebaskan, maka si budak tersebut bisa bekerja dengan bebas, bisa mengumpulkan harta dengan bebas. Ketika dia sudah mengumpulkan harta, jadi kaya raya, Masya Allah misalkan, qadarullah meninggal si budak tersebut, tidak punya ahli waris siapapun kecuali sayyidnya yang dulu memerdekakannya. Maka si sayyidnya tersebut berhak mengambil seluruh hartanya. Itu namanya mu'tiq. Ya, jadi mu'tiq itu adalah seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Ya, ini, ya, ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya, Anda ulangi sekali lagi. Ahli waris dari kalangan laki-laki, yang pertama ada anak laki-laki. Yang kedua ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga ada ayah. Dan ayah dari apa? Ayah, ya, ayah. Dan yang keempat ada kakek. Kakek ini kakek dari ayah. Ya, kakek dari ayah, bukan kakek dari ibu. Ya. Kemudian nomor 5 ada saudara kandung. Nomor 6 ada saudara seayah. Nomor 7 ada saudara seibu. Nomor 8 anak laki-laki saudara kandung. Nomor 9 anak laki-laki saudara seayah. Nomor 10 paman kandung. Nomor 11 paman seayah. 12 anak laki-laki paman kandung. Nomor 13 anak laki-laki paman seayah. Nomor 14 suami. Dan nomor 15 ada mu'tiq.
Ini adalah ahli waris kita dalam laki-laki. Ya, kalau laki-laki ini, yang perempuannya belum disebutkan. Kita akan lanjut ke yang perempuannya. Para ahli waris dari kalangan wanita, kalangan perempuan. Ya, yang pertama, yang paling utama, kalau yang laki-laki adalah anak laki-laki, berarti kalau perempuan adalah anak perempuan. Nah, jadi yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan ini adalah ahli waris kita. Ya, dari kalangan perempuan yang paling utama, ya, dan yang paling pertama urutannya. Ya, tidak boleh tidak. Dan yang kedua ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, sama kayak yang nomor 2 tadi. Kalau yang nomor 2 di laki-laki adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau yang di sini cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti saudarinya, saudari si anak laki-laki tadi, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ada ibu. Ya, ibu kita adalah termasuk ahli waris kita. Ya. Yang keempat nenek dari ibu. Yang kelima nenek dari ayah. Nah, kalau nenek dua-duanya masuk ahli waris. Baik dari ibu, yaitu ibunya ibu, itu berarti nenek dari ibu, atau ibunya ayah, itu juga termasuk ahli waris kita. Ya, jadi nomor 4 nenek dari ibu, yaitu ibunya ibu. Nomor 5 nenek dari ayah, yaitu ibunya ayah. Ya, ibunya ayah nomor 5. Nomor 6 saudari kandung kita. Ya, saudari kandung itu adalah ahli waris kita. Ya, saudari kandung. Yang ketujuh, saudari seayah. Ya, saudari seayah. Ini kayak tadi kalau dimisalkan, ya, kalau saudari kandung, misalkan kalau di sini Dana punya anak perempuan, ya, misalkan namanya siapa? Taruhlah namanya misalkan Esti. Maka Esti ini perempuan, misalkan Esti namanya perempuan, maka Esti ini adalah saudari kandung dari Doni kalau Doni meninggal. Maka Esti ini saudari kandung adalah ahli waris dari Doni. Begitu juga saudari seayah. Kalau Dani punya saudari, ya, misalkan namanya Mila, maka Mila ini adalah saudari seayah bagi Doni. Kalau Doni meninggal, maka Mila ini termasuk salah satu ahli warisnya dari kalangan perempuan, ya, saudari seayah. Begitu juga saudari seibu, ya, saudari seibu tadi, ya, Dini menikah lagi, ya, dengan Ali, ya kan? Ada anak namanya misalkan di sini ada Farah. Maka Farah ini adalah saudari seibu bagi Doni. Ya, saudari seibu bagi Doni, dan itu adalah salah satu ahli warisnya. Ya, salah satu ahli warisnya. Dan yang ke-9 ada istri. Ya, istrinya Doni, kalau Doni meninggal, istrinya itu adalah ahli warisnya. Ya, istrinya Doni, ya. Dan yang ke-10 ada mu'tiqah. Yang mu'tiqah itu adalah perempuan yang memerdekakan budak. Kalau tadi yang di laki-laki ada yang namanya mu'tiq, itu adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Kalau di sini mu'tiqah itu perempuan yang memerdekakan budak. Yang mungkin zaman sekarang sudah tidak ada perbudakannya, mungkin kayaknya tidak ada yang namanya mu'tiqah. Karena bagaimana ada mu'tiqah sedangkan budaknya saja tidak ada. Jadi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahli waris dari kalangan perempuan atau dari kalangan wanita. Ya, Anda ulangi sekali lagi. Yang pertama, ahli waris dari kalangan wanita itu yang pertama ada anak perempuan. Yang kedua ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ada ibu. Yang keempat ada nenek dari ibu. Yang kelima ada nenek dari ayah. Yang keenam ada saudari kandung. Nomor 7 saudari seayah. Nomor 8 saudari seibu. Nomor 9 ada istri. Dan yang nomor 10 ada mu'tiqah. Ya, ini adalah ahli waris kita dari kalangan perempuan. Kalau dijumlahkan laki-laki dan perempuan, maka ahli waris kita itu ada berapa? 25. Ya, kalau dijumlahkan laki-laki tadi ada 15, sedangkan perempuan di sini ada 10. Ya, jadi kalau dijumlahkan ada berapa? Ada 25 ahli waris kita. Makanya kalau ada seseorang meninggal, didata semuanya. Ada enggak anaknya? Ada enggak cucunya? Ada, semuanya didata. Nanti barulah dipilah dan dipilih siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Ya, gimana caranya Ustadz? Mana yang berhak dan mana yang tidak berhak? Kalau ini semuanya ada, 25-nya ada misalkan. Nah, ini fungsinya ilmu faraid ini, ya, kita akan bahas satu persatu insya Allah. Jadi kapan si A, B, C atau si 1, si 2, si 3 dan seterusnya berhak, kapan ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Tidak begitu saja semuanya berhak, tidak, ya. Tapi akan ada saling menutupi satu sama lainnya.
dan akan yang didahulukan mana yang lebih dekat dengan si mayit. Maka yang lebih dekat dia yang lebih berhak daripada yang dekat. Insya Allah pembahasannya akan kita mulai satu persatu insya Allah biidnillah ya. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah ahli waris kita ya, dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Taib, kita akan mulai satu persatu memperdetail yang namanya siapa sih ya ahli waris kita dan apa syarat-syaratnya ya, dari ketentuannya apa ya, kita akan mulai satu persatu insya Allah. Sebelumnya kita akan mengenal dulu ya apa itu yang namanya farad, karena kita harus tahu di dalam faraid itu ada istilah namanya ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ya akan kita bahas insya Allah ya. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pengertian al-fard. Apa itu fard? Al-fardu ya secara bahasa artinya al-hazzu wal qata'u wat taqdiru. Al-fardu itu secara bahasa artinya kumpulan, potongan dan ukuran. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah yang namanya al-fard itu adalah an-nasibu al-muqaddaru syar'an liwarisin khasin la yazidu illa biraddi wa la yanqusu illa bil auli. Jadi yang namanya farad itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Lihat, farad berarti sudah ditentukan oleh syariat. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, sudah ditentukan oleh syariat. Bagian yang sudah ditentukan oleh syariat untuk ahli waris yang khusus. Ya, untuk ahli waris yang khusus sudah ditentukan. Ya, untuk ahli waris yang khusus dan tidaklah bertambah. Ya, tidaklah bertambah kecuali dalam keadaan rod. Apa itu rod? Akan ada pembahasan. Ya, rod itu adalah salah satu permasalahan ilmu faraid. Akan kita bahas insya Allah bismillah di kemudian hari. Insya Allah ada pembahasan khusus yang namanya rod. Jadi hukum asal misalkan seseorang mendapatkan setengah, bisa nggak bertambah? Bisa bertambah dari setengah, mungkin jadi ngambil seluruh harta bisa, tapi dalam permasalahan rod. Ya, dalam permasalahan rod nanti akan kita bahas apa itu rod. Dan juga tidak pula berkurang kecuali dalam masalah aul. Seseorang setengah harta bisa berkurang, bisa jadi lebih kecil bagiannya, bisa. Itu namanya ada masalahnya aul. Apa itu aul? Insya Allah untuk lebih detailnya aul itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang yang berikutnya insya Allah biidznillah. Ya, makanya untuk mempelajari ilmu faraid ya kita tidak boleh belang betong. Harus dari awal biar kita tidak tertinggal istilah-istilahnya dan biar kita tidak tertinggal pembahasan-pembahasannya. Karena akan saling berkaitan, ya. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang namanya farad itu adalah sebuah ukuran ya, sebuah bagian atau sebuah jatah begitu ya, yang sudah ditentukan oleh syariat. Untuk ahli waris yang khusus sudah diperuntukkan siapa ahalunis, siapa yang dapat setengah, seperempat dan seterusnya sudah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan bagian ini tidak akan bertambah ya, kecuali dalam masalah rod, dan tidak pula akan berkurang kecuali dalam masalah awal. Ini namanya apa? Al-fard ya, al-fard. Taib, ashabul furud tadi dikatakan sudah disinggung. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat ini. Furud itu jamak dari fard. Fardun satu, furud itu banyak, ya. Jadi ashabul furud atau furud itu ya ada 6 disebutkan dalam Al-Qur'an. Furud itu dalam Al-Qur'an ada 6 disebutkan, yaitu yang pertama ada an-nisfu, setengah. Ya, bagian setengah bagian ya, dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang kedua ada yang namanya seperempat atau ar-rubu' dalam bahasa Arabnya, ar-rubu' seperempat. Yang ketiga ada yang namanya as-sumun, seperdelapan. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayatnya sekali lagi, ayatnya dari ayat 11 sampai 12 dan ayat terakhir surat An-Nisa 176. Ya, itu bisa dibaca ya. Yang ketiga sekali lagi ada as-sumun, seperdelapan. Yang keempat ada yang namanya as-sulusan atau dalam Al-Qur'an disebut ya sulusa matarok, ya sulusan 2/3 bagian ya. Yang kelima ada sepertiga atau as-sulus. As-sulus itu sepertiga, ada dalam Al-Qur'an disebutkan ya.
Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wali abawaihi likuli apa mada? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawarisahu abawahu fali umihi as-sulus. Ya, fali umihi as-sulus. Dan yang keenam ada yang namanya seperenam atau as-sudus, dalam bahasa Arab namanya as-sudus. Maka ini furud di dalam Al-Qur'an. Ya, ada 6 sekali lagi, ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita akan coba membahas satu ya di antara furud tersebut. Ya, kita akan bahas orang-orang yang berhak mendapatkan setengah harta. Siapa sajakah mereka? Ya, yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemilik setengah harta yang berhak mendapatkan nisfu, yaitu yang berhak mendapatkan setengah. Yang pertama ada yang namanya suami. Ya, suami ini kalau istrinya meninggal maka berhak mendapatkan setengah harta. Ya, maka berhak mendapatkan setengah harta. Ya. Misalkan ada tadi dikatakan ada dana dengan dini suami istri. Ya, dana dengan dini suami istri. Ya. Dana dan dini. Ya. Dana ini adalah suami dan dini ini adalah istri, dini ini. Maka kalau dini meninggal, dana sebagai suami berhak mendapatkan setengah harta. Masya Allah. Ya. Dini misalkan dia konglomerat, memiliki simpanan 1 triliun. Wah, Masya Allah sekali. Maka setengah hartanya berhak bagi dana. Ya, Masya Allah. Dengan apa syaratnya? Ada satu syarat. Yaitu dengan satu syarat, suami berhak mendapatkan setengah harta dari istrinya. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dalam bahasa Arab disebutkan, adamu al-fara' al-waris. Tidak ada keturunan. Nah sekarang kalau lihat kita kebagian ini. Ada dana, ada dini. Ada nggak keturunan di sini? Dana dan dini sudah lama menikah. Tapi qadarullah misalkan belum memiliki anak. Maka kalau dini keburu meninggal dan meninggalkan uang yang banyak, maka setengah hartanya berhak dana ngambil. Dana berhak mengambil apa? Harta dari dini itu. Ya. Ini. Ya, jadi suami berhak mendapatkan setengah harta dari istrinya kalau istrinya ya belum punya keturunan. Baik. Apakah keturunan di sini harus keturunan dari dana? Bagaimana Ustaz kalau misalkan dini ini dinikahi sama dana itu adalah seorang janda. Dini memiliki anak, ya, namanya Dona. Ya, Dona ini adalah anak dini dari suaminya yang lama, yaitu Dono, ya, misalkan. Dan Dono menceraikan dini. Dinikahilah oleh Dana. Nah, kalau sekarang dini meninggal Ustaz, apakah bagi Dana sekarang sebagai suaminya berhak mendapatkan setengah harta? Tidak. Ya, karena ada keturunan. Ya, karena ada keturunan dari dini ini. Jadi sekarang Dana kalau ada Dona, ya walaupun Dona ini ayahnya bukan Dana, karena Dana ini adalah darah daging dini. Sekarang yang punya harta adalah dini dan dini punya darah daging yaitu Dona. Maka bagi Dana tidak berhak mendapatkan setengah. Akan beralih nanti dari setengah menjadi seperempat. Dan itu nanti akan ada pembahasan orang-orang yang berhak mendapatkan seperempat. Yaitu salah satunya adalah suami nanti itu mah. Ya. Jadi sekarang kalau tidak ada Dona, ya, pokoknya tidak ada keturunan dari dini, ya dini belum punya keturunan. Dan sekarang Dana sebagai suami sah dari dini, maka Dana berhak mendapatkan warisan dari siapa? Dari dini setengah harta. Ya, setengah harta. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keturunan di sini mencakup siapa? Mencakup anak, itu Dona. Anak ini anak laki-laki atau anak perempuan ya. Dan juga keturunan itu mencakup cucu tadi dikatakan, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan terus ke bawah seterusnya, ya. Dari jalur laki-laki, ya dari jalur laki-laki itu namanya adalah apa? Keturunan. Ya, keturunan. Jadi misalkan, oke lah, kita anggap misalkan Dini Dona sudah meninggal. Karena nggak ada, Dona sudah meninggal. Tapi ada saudara Dona namanya tadi Danu. Ya, Danu. Danu sudah meninggal juga. Tapi ada keturunan Danu,
ya, nama keturunan Danu namanya misalkan siapa? Misalkan namanya Rafi. Misalkan Rafi ini anaknya Danu, ya. Maka ada Rafi itu adalah keturunan dari Dini. Ya, kan berarti Dana tidak berhak mendapatkan warisan kalau ada Rafi, ya. Atau Rafi meninggal tapi ada anak Rafi, ya, perempuan misalkan namanya Maryam. Maryam. Jadi Maryam ini adalah bintu ibni ibn, kan begitu. Bintu ibni ibn. Ini juga ahli waris, ya. Ahli waris dari Dini. Maka Dana sekarang tidak berhak mendapat setengah harta. Kenapa? Masih ada keturunan Dini ini, ya, keturunan terus ke bawah dari jalurnya laki-laki, ya, dari jalur laki-laki, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad." Jelas dalam ayatnya, ya. Walakum, dan bagi kalian wahai para suami, kata Allah Subhanahu wa taala, nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian itu ada setengah harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Apa syaratnya? In lam yakun lahunna walad. Kalau istri-istri kalian itu tidak memiliki anak keturunan, ya. Jadi kalau ada keturunannya, ya, maka tidak berhak mendapat setengah. Tapi kalau tidak ada, maka silahkan Dana mengambil setengah hartanya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah suami. Ya, suami berhak mendapat setengah harta dari istrinya dengan satu syarat, yaitu tidak memiliki keturunan istrinya, ya, tidak memiliki keturunan. Taib. Yang kedua, orang yang berhak memiliki setengah harta yaitu ada anak perempuan. Ya, anak kita punya anak perempuan. Maka kalau kita meninggal, ya, anak perempuan kita berhak mendapatkan setengah. Dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Apa itu syaratnya? Ya. Syarat yang pertama adalah tidak adanya mu'assib. Apa itu mu'assib? Ini istilah-istilah dalam ilmu faraid harus dipahami, ya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Tidak adanya mu'assib. Mu'assib itu adalah saudara kandungnya. Ya, saudara kandungnya. Kita misalkan masih artis kita Dana, ya. Dana Dini. Dini, ya. Anaknya Dana ada Doni. Ya kan? Doni, dan misalkan anak perempuannya di sini namanya Dona misalkan. Nah, sekarang Dona ini sebagai anak perempuan berhak mendapatkan setengah harta dengan dua syarat. Syarat pertama, tidak adanya mu'assib. Yaitu mu'assib itu adalah saudara laki-lakinya. Siapa di sini saudara laki-laki bagi Dona? Yaitu Doni. Nah, Doni ini dalam bahasa Arab atau dalam istilah faraid namanya mu'assib, ya. Mu'assib. Ya, mu'assib itu orang yang menjadikannya asobah. Asobah itu sisa, ngambil sisa nanti, ya. Nah, kalau ada Doni, maka Dona ini tidak mungkin ngambil setengah. Karena salah satu syaratnya tidak keterima atau tidak terpenuhi, ya. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi kalau ada Doni, ya. Maka kita anggap Doni sekarang belum ada, ya. Kita anggap Doni ini belum lahir misalkan, ya. Kita anggap, maka satu syarat sudah terpenuhi, ya. Dona tidak memiliki siapa? Tidak memiliki saudara kandung, yaitu siapa di sini? Yaitu mu'assibnya, yaitu mu'assibnya. Dan yang kedua syaratnya adamul musyarik, tidak adanya musyarik. Siapa itu musyarik? Musyarik itu adalah saudari perempuannya. Kalau misalkan Doni di sini ada yang namanya tadi, misalkan siapa? Perempuan namanya Dora misalkan. Nah, kalau ada Dona tidak mungkin ngambil setengah, tidak mungkin. Karena ada siapa? Ada musyarik. Jadi Dora ini dalam bahasa faraid artinya musyarik. Musyarik. Ya, tidak adanya musyarik. Musyarik itu adalah saudari kandungnya. Nah, saudari kandungnya. Ya, bukan saudari seayah, bukan saudari seibu, tapi saudari kandungnya. Musyarik namanya. Jadi kalau ada Dona nggak mungkin mendapatkan setengah harta. Ya, nggak mungkin. Ya, makanya kita anggap Dora ini belum lahir misalkan, tidak ada Dora, ya. Doni tidak ada, Dora tidak ada. Nah, kalau mu'asibnya tidak ada, musyarik tidak ada, berhaklah bagi Dona mendapatkan setengah harta. Kalau apa? Kalau Dana atau Dini meninggal, ayahnya atau ibunya yang meninggal, maka Dona ini berhak mendapatkan setengah harta sekarang, ya, berhak mendapatkan setengah harta,
Ya, 2 syarat itu wajib terpenuhi. Salah satunya tidak terpenuhi, akan beralih ke bagian yang lain. Tidak mungkin setengah. Pasti bakal lebih sedikit. Yang nggak mungkin lebih banyak, pasti akan lebih sedikit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalilnya, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kalian itu adalah perempuan, 1 orang, ya, falahan nisfu, maka bagi dia setengah harta. Ya, bagi dia setengah harta. Ya. Tapi ini nomor 2. Ya, nomor 2, orang yang berhak mendapatkan setengah adalah anak perempuan. Yang nomor 3, orang yang berhak mendapatkan setengah harta, ada yang namanya siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka ini berhak mendapatkan setengah harta. Ya, kita gambarkan lagi. Misalkan sini Dana, Dini, Doni, sini Dona. Nah, sekarang keturunan Doni, ya, namanya Asma misalkan. Asma ini berhak mendapatkan setengah harta. Sekarang anggap Dana meninggal, ya. Dana meninggal, ya. Asma sebagai cucu dari Dana, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki itu Doni, berhak mendapatkan setengah harta, ya, dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama dan yang kedua ini sama seperti syaratnya bintun atau anak perempuan yang tadi. Yang pertama syaratnya Asma ini tidak memiliki mu'assib. Mu'assib itu berarti tadi siapa? Saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki Asma, di sini ada nggak? Doni tidak memiliki anak lagi, hanya cuma Asma saja yang punya. Kalau ada kata Doni punya anak, ya, namanya misalkan Abdul, maka Abdul ini adalah mu'assib. Ya, adalah mu'assib untuk siapa? Untuk Asma. Jadi kalau ada Abdul, Asma nggak mungkin dapat setengah harta. Ya, kalau ada Abdul. Makanya kita anggap Abdul belum lahir misalkan, belum ada. Ya. Berarti syarat pertama Asma sudah terpenuhi. Ya. Syarat kedua, adamul musyarik. Musyarik itu berarti apa tadi? Saudarinya, saudari kandungnya. Misalkan kalau di sini ada yang namanya misalkan siapa? Hindun. Hindun. Nah, Hindun ini adalah musyarik bagi Asma. Kalau ada Hindun, maka Asma tidak mungkin ngambil setengah. Ya, kita anggap Hindun belum lahir misalkan. Ya, kita anggap Hindun belum lahir. Syarat kedua sudah terpenuhi oleh Asma. Tinggal 1 syarat lagi. Ya. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak berhak bagi Asma mendapatkan setengah harta. Syarat ketiga, ya, Anda bacakan bahasa Arabnya, adamul fal'il waris alladhi huwa a'la minha. Tidak adanya keturunan yang lebih dulu dari dia. Lebih dulu di sini adalah yang lebih dekat, maksudnya lebih dekat dengan si mayit. Coba lihat di sini. Asma. Di sini ada Dana, ada Doni, ada Asma. Siapa yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit? Sekarang mayit adalah Dana. Pasti yang lebih dekat adalah siapa? Ini anak-anaknya. Dona dan Doni, anak-anaknya itu lebih dekat. Yang lebih dekat dengan Dana. Ya. Sedangkan Asma ini jauh. Makanya kalau Asma ingin setengah harta, maka tidak boleh ada ini. Tidak boleh ada Dona, tidak boleh ada Doni. Kalau ada Dona, kalau ada Doni, maka Asma tidak mungkin ngambil setengah. Tidak mungkin. Ya. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka kita anggap bahwasanya Doni mungkin sudah meninggal, ya, dan juga Dona sudah meninggal, kita anggap. Ya, barulah Dana sekarang meninggalkan Asma 1 orang, ya, yaitu cucu tunggal, ya, dari anak laki-lakinya Dana. Maka sekarang 3 syarat itu sudah terpenuhi bagi Asma untuk ngambil setengah harta dari siapa? Dari kakeknya Dana. Ya. Ini yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan setengah harta. Taib, yang keempat, orang yang berhak mendapatkan setengah harta ada yang namanya saudari kandung. Atau dalam bahasa Arab artinya al-ukhtu asy-syaqiqah. Al-ukhtu asy-syaqiqah, yaitu saudari kandung. Masih, ya, artis kita Dana.
dan Dini, ya, masih dengan Kang Doni di sini, masih dengan Bu Dona, ya. Taib. Sekarang Dona, ini saudari kandung, berhak mendapatkan setengah harta. Yang meninggalnya siapa kira-kira? Dana, Dini, atau siapa yang meninggal? Yang meninggal sekarang Doni, ya, karena pembahasan kita saudari kandung. Kalau Dana atau Dini yang meninggal bukan saudari kandung tapi anak, ya. Nah, sekarang Doni meninggal, ya. Doni meninggalkan seorang syaqiqah, saudari kandung, yaitu Dona, ya. Dona berhak mendapatkan setengah harta dari saudaranya, yaitu Doni yang kaya raya, Masya Allah, ya. Hartanya mungkin Doni 5 triliun, Masya Allah. Nah, Dona ini berhak mendapat setengah harta dari Doni ini. Dengan berapa syarat? Ada 4 syarat yang harus terpenuhi oleh Dona kalau ingin ngambil setengah harta dari saudaranya, itu Doni tadi. Syarat yang pertama yaitu tidak adanya mu'assib. Mu'assib bagi Dona itu siapa? Saudara kandungnya. Sekarang kalau kita lihat dari bagan ini, hanya ada Dona dan Doni saja. Jadi Dona tidak memiliki saudara kandung laki-laki lagi, tidak ada. Meninggal sekarang Doni, saudara kandungnya. Berarti syarat pertama, Dona berhak mendapatkan warisan. Baru 1 syarat, ya, belum yang lainnya. Kemudian syarat kedua, tidak adanya musyarik. Musyarik itu berarti saudari kandungnya, saudari kandung Dona. Nah, saudari kandung Dona. Sekarang di sini lihat, cuma ada Dona dan Doni. Sekarang Doni meninggal, tidak ada yang lainnya lagi. Berarti musyarik bagi Dona tidak ada, ya, saudari kandungnya nggak ada. Berarti syarat kedua bagi Dona sudah terpenuhi sekarang. Tapi 2 syarat lagi. Syarat ketiga, adamu far'i al-waris. Sekarang Doni belum menikah, jomblo. Ya, jomblo Doni itu, tapi Masya Allah, ya, uangnya 5 triliun, luar biasa sekali. Tapi belum menikah misalkan. Bagaimana mendapatkan far'il waris? Bagaimana ada keturunan? Kan begitu. Menikah saja belum. Ya. Nah, berarti syarat ketiga, Dona untuk mendapatkan setengah harta dari Doni terpenuhi. Sekarang yang terakhir syaratnya. Syarat yang terakhir ada adamul asal minadzukur. Tidak adanya asal dari kalangan laki-laki. Asal itu, ya, sudah disebutkan sebelumnya, mencakup apa aja? Ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu. Nah, asal minadzukur yang laki-lakinya saja berarti siapa? Kalau tidak bapak berarti kakek. Nah, sekarang kita lihat ke sini, ya. Ada Dana, ada Dini. Mana yang asal minadzukur? Ya, yaitu Dana di sini. Berarti ayahnya Doni dan ayahnya Dona juga, ya. Nah, kalau ada Dana, aduh, mohon maaf Dona, tidak dapat setengah bagi Dona. Kalau Dana masih hidup, ya. Untuk siapa hartanya? Ya, untuk Dana semua. Dona nggak akan dapat, begitu. Jadi, kita anggap sekarang Dana mungkin sudah meninggal terlebih dahulu, ya. Sudah meninggal dari kapan tahu, ya. Barulah Doni meninggal. Maka 5 syarat ini, ya. 5 syarat ini sudah terpenuhi oleh Dona. 4 syarat ini. 4 syarat ini sudah terpenuhi oleh Dona. Kalau 4 syarat sudah terpenuhi oleh Dona, maka silahkan bagi Dona ngambil setengah harta dari saudaranya, yaitu Doni. Ya, jadi ada 4 syarat yang harus terpenuhi oleh Dona ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak." Jadi kalau ada seorang meninggal, dia tidak memiliki anak tapi memiliki yaitu saudari kandung. Falaha nisfu ma tarak. Maka bagi saudari kandung itu berhak mendapatkan setengah harta. Ya, berhak mendapatkan setengah harta. Yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tutup dengan ini. Orang yang berhak mendapatkan setengah harta, ya, dari ahli waris kita, yang kelima ada yang namanya saudari seayah, atau dalam bahasa Arabnya al-ukhtu li'ab, saudari seayah atau saudari sebapak, ya. Sebagaimana kita gambarkan tadi, ya, Dana, kemudian Dini, kemudian istri keduanya ada Dona kan tadi, ya, istri kedua Dana. Ini dari sini ada Doni, di sini ada apa? Dora misalkan, ada Dora, dan di sini misalkan ada Desi. Maka Desi ini, ya, Desi ini adalah saudari seayah bagi Doni dan bagi Dora.
Kita anggap yang meninggal, nggak usah Doni terus. Anggap Dora sekarang yang meninggal. Kalau Dora meninggal, ya, Dora meninggal, berhak bagi Desi ya sebagai saudari seayah mendapatkan setengah harta dari Dora. Ya, dengan 5 syarat. Masya Allah, banyak banget. 5 syarat. Syarat pertama, Desi tidak memiliki muasib. Desi hanya anak tunggal. Tidak ada saudaranya, tidak ada saudara kandung. Berarti syarat pertama terpenuhi. Ya, syarat pertama terpenuhi bagi Desi. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, tidak boleh adanya musyarik, yaitu saudari kandung dari Desi. Desi kan tadi katakan anak tunggal, berarti tidak ada saudarinya. Berarti syarat kedua sudah terpenuhi. Syarat ketiga, tidak adanya keturunan bagi si mayit. Sekarang lihat Dora. Dora belum menikah, bagaimana punya keturunan? Ya, berarti syarat ketiga sudah terpenuhi. Ya, tidak adanya keturunan. Ya, karena Dora belum menikah, jadi tidak memiliki keturunan. Syarat ketiga sudah terpenuhi. Syarat keempat, tidak boleh adanya asal minadzukur, yaitu berarti bapaknya si mayit atau kakeknya si mayit. Ya, Dora sekarang lihat ke atas, Dana masih hidup. Kalau Dana masih hidup, maka syaratnya tidak terpenuhi bagi Dasi. Berarti Dasi tidak akan dapat setengah kalau gitu. Ya, kita anggap Dana ini sudah meninggal ya terlebih dahulu. Ya, Dana udah meninggal kapan tahu misalkan. Maka syarat keempat, tidak lagi ada asal minadzukur. Ya, tidak ada bapak ataupun tidak ada kakek. Ya, bagi Dora. Maka syarat keempat bagi Desi untuk mendapatkan setengah harta dari Dora terpenuhi. Terakhir, syarat kelima. Syarat kelima, hendaklah tidak ada saudara kandung atau saudari kandung bagi Dora. Sekarang kau lihat ke sini. Doni saudara kandung bagi Dora. Kalau ada Doni, maka Desi tidak berhak mendapatkan warisan. Karena terhalang oleh Doni. Ya, Doni yang berhak ngambil harta dari Dora sebagai saudara kandungnya. Tapi kita anggap bahwasanya Doni ini sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, sudah meninggal terlebih dahulu, barulah Dora meninggal. Maka 5 syarat ini sudah terpenuhi. Jadi 5 syarat ini sudah terpenuhi, maka bolehlah bagi Desi ngambil setengah harta. Ya, ngambil setengah harta dari Dora. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada 5 orang yang berhak mendapatkan setengah harta. Ya, Anak ulangi. Ya, yang pertama, ya secara singkat saja. Yang pertama ada suami. Yang kedua ada anak perempuan. Yang ketiga ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat ada saudari kandung. Dan yang kelima ada saudari seayah. Nah, ini yang dinamakan ashabul furud, sohibu nis atau ashabun nis. Jadi pemilik-pemilik orang yang berhak mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu setengah. Ya, masih ada 5 lagi. Belum kita bahas ashabus sumun 1/8, ashabur rubu 1/4 belum, sulus ya 1/3 belum, sulusain 2/3 belum, dan juga masih ada ashabus sudus, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan 1/6. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya anjurkan kepada antum semua untuk belajar ilmu faraid, karena ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu waris bersama Ustadz Abu Muhammad BSH MPD Hafizahullah setiap hari Selasa hanya di Al-Ma'tuk TV. Al-Ma'tuk TV bersama menuju kemurnian Islam.